Pernahkah kamu merasa tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan jelas? Mungkin itu karena energi mereka sedang tertuju padamu. Mereka tidak hanya merindukanmu, tapi juga tidak pernah berhenti membicarakanmu dengan orang-orang terdekatnya. Dan kini, ada pergerakan besar yang akan terjadi. Apakah kamu siap untuk itu? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang ini tak pernah tidak membicarakanmu dengan temannya. Dia ingin melakukan pergerakan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Knight of Pentacles muncul sebagai kartu pertama, dan dari situ sudah bisa kita lihat bahwa orang ini bukan tipe yang gampang tergesa-gesa dalam mengambil langkah. Dia cenderung lambat, hati-hati, dan penuh pertimbangan. Kalau kamu perhatiin, mungkin dia terlihat pasif, seolah nggak peduli atau nggak menunjukkan perasaan secara langsung. Tapi sebenarnya, di balik sikapnya yang kalem dan tertutup itu, dia sedang berpikir keras dan memantau dari kejauhan. Dia nggak mau gegabah dalam bertindak karena dia tahu perasaan yang dia punya untukmu nggak bisa disamakan dengan perasaan biasa. Jadi, dia ingin memastikan segalanya benar-benar matang sebelum akhirnya dia memutuskan untuk maju. Pada dasarnya, dia ingin datang ke kamu, tapi dengan cara yang paling tepat dan di waktu yang paling aman baginya. Dia tahu, langkah yang terlalu cepat atau terburu-buru bisa bikin semuanya jadi berantakan, jadi dia lebih memilih menunggu momen yang tepat, meskipun itu berarti harus bersabar dan menahan diri cukup lama. Lalu, kenapa dia belum juga bergerak? Kartu berikutnya, Ten of Wands, memberi jawabannya. Saat ini, dia sedang memikul beban hidup yang cukup berat. Bisa jadi tekanan dari pekerjaan, masalah keluarga, atau urusan pribadi yang sedang dia hadapi, membuatnya merasa tertekan dan nyaris merasa kelelahan secara emosional maupun fisik. Beban itu membuatnya merasa seperti sedang berada di ujung tanduk, dan kadang-kadang merasa mau tumbang. Tapi yang menarik, di tengah tekanan yang besar itu, kamu tetap hadir dalam pikirannya. Kamu tetap jadi salah satu hal yang dia pikirkan saat dia merasa beban hidupnya terlalu berat. Bahkan, dia menyebut nama kamu saat curhat ke temannya. Bukan karena dia mau nyalahin kamu atau karena dia lagi nostalgia, melainkan karena kamu adalah satu-satunya orang yang bisa dia andalkan saat merasa sesak. Kamu seperti tempat aman yang dia ingin datangi setelah semua masalah ini selesai. Setelah dia bisa menenangkan diri dan merasa lega dari beban yang menumpuk. Kemudian muncul kartu Two of Cups. Ini bukan kartu sembarangan dan memang nggak main-main. Kartu ini menunjukkan bahwa hubungan kalian bukan sekadar hubungan biasa. Ada sesuatu yang dalam, ada ikatan emosional dan bahkan spiritual yang mengikat kalian berdua. Kamu dan dia pernah, atau mungkin masih, punya koneksi yang sangat kuat dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bisa jadi, dari semua orang yang pernah dia temui, kamu adalah orang yang benar-benar klik dengannya. Mungkin dia pernah mencoba membuka hati ke orang lain, mencoba mencari pasangan yang cocok, tapi akhirnya pikirannya selalu kembali ke kamu. Kenapa? Karena kamu bikin dia merasa lengkap, seperti cermin yang memantulkan apa yang dia butuhkan, atau seperti rumah yang aman dan nyaman. Kamu adalah tempat dia merasa bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Namun perjalanan batinnya belum selesai sepenuhnya. Kartu selanjutnya, Four of Cups, menunjukkan bahwa dia sedang mengalami kebingungan dan keraguan yang cukup dalam. Dia mungkin merasa bingung karena ada peluang yang datang padanya, tapi dia malah menolaknya. Bukan karena dia nggak tertarik, tapi karena dia takut. Takut disakiti, takut ditolak, dan takut berharap terlalu besar, sehingga akhirnya kecewa. Ada kemungkinan juga dia merasa bahwa mungkin kamu sudah nggak lagi punya tempat untuknya, bahwa jarak dan waktu sudah memisahkan kalian, dan dia takut kamu sudah punya kehidupan sendiri yang nggak lagi membutuhkan kehadirannya. Jadi, dia berada di posisi yang penuh keraguan, merasa ragu untuk melangkah karena takut semuanya akan berakhir dengan kekecewaan.
Di saat yang sama, kartu Ten of Swords muncul menunjukkan luka yang dalam. Luka ini mungkin berasal dari kisah kalian sebelumnya atau dari trauma lama yang belum sembuh. Bisa jadi, dia pernah merasa dihancurkan, kehilangan kepercayaan dalam hal cinta, dan itu meninggalkan luka yang cukup dalam di hatinya. Luka ini membuat dia merasa harus menutup diri dan menjadi lebih berhati-hati. Dia berusaha tampak kuat di luar, tapi sebenarnya dia sedang berjuang untuk memulihkan diri dari luka yang menyakitkan itu. Yang menarik, di balik luka dan rasa sakitnya, dia mulai menyadari satu hal penting. Kehilanganmu adalah salah satu pengalaman yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Dari situ, dia mulai berpikir bahwa mungkin dia harus berani mengobati luka itu dan berusaha membuka kembali hati, bukan malah menutupnya rapat-rapat. Akhirnya, kita sampai ke kartu terakhir, Queen of Cups. Ini adalah gambaran tentang dirimu. Sosok yang dia lihat sebagai pribadi yang dewasa secara emosional, penuh pengertian, dan memiliki hati yang hangat. Di matanya, kamu adalah orang yang enggak mudah tergantikan. Kamu adalah sosok yang mampu memahami dia tanpa harus banyak bicara, yang bisa menenangkan perasaannya dan memberinya rasa aman. Dia mungkin belum tahu bagaimana cara membuka kembali komunikasi, tapi dia tahu satu hal pasti. Jika ada orang yang benar-benar mengerti dan bisa menerima dia apa adanya, itu adalah kamu. Kamu adalah orang yang dia lihat sebagai pelabuhan yang aman, tempat dia bisa berlabuh dan merasa tenang, meskipun dia sedang dilanda keraguan dan luka. Kesimpulannya, orang ini sedang berada di ambang keputusan besar. Dia bukan lagi sekadar memikirkan kamu sebagai cerita masa lalu, melainkan sedang menyusun rencana, memperhitungkan segala kemungkinan, dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah sudah waktunya untuk melangkah dan memberi peluang kedua? Mungkin dia masih belajar, mengumpulkan keberanian dan kekuatan untuk melangkah, tapi satu hal yang pasti, di dalam hatinya sudah lama dia memilih kamu. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu dan momen yang tepat agar dia bisa melangkah dengan yakin dan penuh keyakinan. Yang jelas, dia butuh keberanian besar dan perlahan dia mulai mengumpulkan semua itu. Tapi yang paling penting, hati dia sudah pasti memilih kamu sejak lama. Siapa sebenarnya orang ini yang masih belum bisa melupakanmu? Kalau kamu merasa akhir-akhir ini ada energi aneh yang sulit dijelaskan, kayak perasaan bahwa seseorang sedang menarik kamu dari jauh, atau tiba-tiba kamu kebayang-bayang wajah tertentu tanpa alasan logis, itu bukan ilusi. Ada satu sosok yang belum bisa benar-benar melepaskanmu dari pikirannya. Dia bisa jadi seseorang dari masa lalu, tapi juga bisa seseorang yang belum pernah kamu jalin hubungan secara langsung, tapi ada ketertarikan yang belum sempat jadi kenyataan. Intinya, dia masih sangat terikat secara emosional denganmu. Orang ini bukan tipe yang terang-terangan mengutarakan perasaan, apalagi kalau ada jarak yang sudah cukup lama. Tapi satu hal yang pasti, dia belum selesai dengan kamu. Di balik semua hal yang terlihat tenang di permukaan, pikirannya sering kembali ke momen-momen bersama kamu. Dia masih simpan hal-hal kecil, bahkan mungkin hal yang kamu sendiri sudah lupa, seperti caramu tersenyum saat gugup, nada suaramu waktu antusias bercerita, atau aroma tubuhmu yang khas. Lalu, apa sebenarnya yang dia bicarakan tentangmu di balik layar? Dia nggak menceritakan kamu ke semua orang. Hanya ke 1 atau 2 teman dekat yang dia percaya betul. Dan biasanya, obrolannya muncul di momen yang tidak direncanakan. Misalnya saat mereka sedang berbicara soal cinta yang belum selesai, atau saat mereka membahas seseorang yang susah dilupakan. Saat itulah nama kamu keluar dari mulutnya. Dengan suara yang agak pelan, seolah dia mencoba menyembunyikan betapa besar rasa yang masih tersisa. Kadang dia cuma bilang, gue tuh belum pernah nemu yang kayak dia lagi. Atau, kalau waktu itu beda, mungkin ceritanya lain. Tapi intinya, kamu masih menjadi referensinya ketika bicara tentang cinta yang tulus, yang dalam, yang meninggalkan bekas. Dia juga sering mempertanyakan ke temannya, menurut lo, dia masih ingat gue nggak ya? Atau, kalau gue kontak lagi, kira-kira terlalu aneh nggak ya? Jadi bukan cuma kangen, dia juga penasaran.
Penasaran apakah kamu juga masih menyimpan perasaan yang sama, atau kamu udah benar-benar melupakannya? Yang paling menarik, dia sering bicara tentang kamu bukan dari sisi penyesalan semata, tapi lebih ke arah kekaguman. Bahkan ketika dia cerita soal kesalahan atau jarak yang pernah terjadi, dia tidak menyalahkan kamu. Dia lebih banyak menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa mengelola hubungan itu dengan baik, atau karena terlalu banyak menunda saat dia seharusnya bertindak. Lalu, bagaimana ciri-ciri orang ini? Dia adalah tipe pemikir berat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, setiap tindakan yang dia ambil, selalu melalui proses berpikir yang panjang dan mendalam. Dia bukan tipe yang mudah bicara atau spontan dalam urusan perasaan, apalagi cinta. Justru karena itulah, dia sering terlambat menyadari apa yang sebenarnya dia rasakan, atau malah terlalu lama menunda, hingga akhirnya kehilangan momen yang seharusnya bisa dia perjuangkan. Secara eksternal, dia tampak tenang dan stabil. Kamu mungkin melihat dia sekarang sibuk bekerja, dikelilingi teman-teman baru, seolah hidupnya berjalan baik-baik saja. Tapi di dalam dirinya ada gelombang emosi yang belum selesai. Dia masih sering memutar ulang percakapan terakhir kalian, mengingat momen-momen manis yang pernah terjadi, dan dalam hatinya terus bertanya, seandainya waktu itu gue bilang hal yang berbeda. Dia adalah sosok dengan rasa tanggung jawab yang besar. Mungkin dulu, saat kalian dekat, dia sedang berada di fase membangun hidup, mengejar stabilitas finansial, karier, atau menyelesaikan urusan keluarganya. Saat itu, dia terlihat seperti memprioritaskan hal lain, tapi bukan berarti kamu tidak penting. Justru karena dia begitu serius, dia ingin datang kembali saat semuanya sudah siap. Bukan hanya membawa cinta, tapi juga kepastian. Namun dia bukan tipe yang ekspresif secara verbal. Perasaannya lebih sering dia ungkapkan melalui tindakan kecil. Mengantarmu pulang, memperhatikan detail-detail tentangmu, atau diam-diam ada saat kamu butuh. Jarang sekali dia berkata, "Aku sayang kamu." Tapi lewat gestur-gestur itu, dia sudah menunjukkan semuanya. Dan sekarang, meski dia tidak lagi hadir secara langsung, dia mungkin masih memperhatikanmu dari kejauhan. Lewat media sosial, atau hanya sekadar bertanya diam-diam pada teman lama tentang kabarmu. Kalau kamu sudah bersama orang lain, atau terlihat bahagia tanpa dia, mungkin dia akan pura-pura biasa saja. Tapi sebenarnya itu menghancurkan hatinya. Dia tidak akan pernah mengaku cemburu, tapi dalam diam, dia membandingkan dirinya dengan orang itu, dan merasa kalah tanpa suara. Kalau melihat dari energi astrologi dan kepribadian yang dia tunjukkan, ada beberapa zodiak yang kemungkinan besar menggambarkan sosoknya. Virgo, si perfeksionis yang tak mudah terbuka, tapi sangat setia. Dia cenderung terlalu banyak berpikir, dan ketika cinta tidak berjalan seperti yang dia harapkan, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Perasaan bersalah dan penyesalan, itulah yang membuat dia sulit benar-benar melupakan. Cancer, sosok yang emosional, namun menutupi segalanya dengan ketenangan luar. Ketika dia percaya pada seseorang, rasa itu akan tertanam dalam-dalam. Dia menyimpan kenangan denganmu seperti menyimpan harta karun. Terjaga, tapi membuatnya rapuh. Capricorn, yang terlihat kaku dan terlalu fokus pada karier, tapi sebenarnya sangat romantis dan penuh perhitungan. Dia menunggumu di waktu yang tepat, karena dia ingin datang sebagai seseorang yang sudah siap secara utuh, bukan sekadar datang karena rindu. Scorpio, penuh intensitas dan kerahasiaan. Dia jarang mengungkap perasaan secara langsung, tapi mencintai dengan dalam dan lama. Jika dia belum juga menyerah, itu karena dia sedang menyusun kekuatan untuk datang kembali dengan sepenuh hati. Pisces yang hidup dalam dunia perasaannya sendiri, dia mungkin tidak pernah benar-benar move on. Dalam diam, dia memikirkanmu, menulis tentangmu, atau membayangkan skenario-skenario yang seandainya dulu berjalan berbeda. Dalam pikirannya, kamu tetap menjadi sosok yang paling mengerti dirinya. Jadi siapa orang ini?
Dia adalah sosok yang kamu mungkin sudah lupakan, tapi dia belum selesai dengan kamu. Dia masih membicarakanmu dengan 1-2 orang kepercayaannya, bertanya-tanya apakah kamu masih membuka pintu. Dia bukan datang dengan gembar-gembor atau sinyal mencolok, tapi diam-diam dia sedang bergerak. Perlahan, penuh pertimbangan. Dan jika waktu sudah tepat, dia ingin kamu tahu. Dia tidak pernah benar-benar pergi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.